Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nila. Tentu saja di channel kesayangan kita semua, Pinsar Channel. Hidup Peternak Rakyat Indonesia. Peternak wajib waspada. Laporan Kesehatan Unggas Agustus 2025 menunjukkan bahwa penyakit pernapasan kronis atau CRD menjadi momok utama, menyumbang kasus tertinggi di tengah anomali cuaca ekstrim. Panas terik dan hujan lebat silih berganti menciptakan lingkungan yang sempurna untuk penyakit CRD yang seringkali dipicu oleh infeksi ringan seperti Mycoplasma dengan cepat diperarah oleh serangan virus MD, IB, dan bakteri E. coli. Berubah menjadi kompleks pernafasan mematikan. Penyebab utamanya bukan hanya cuaca, tetapi kegagalan manajemen kandang, khususnya sirkulasi udara yang buruk, kualitas DOC yang kurang optimal, dan yang paling krusial, biosecurity yang tidak tuntas. Kegagalan dalam proses cleaning dan disinfecting akibat fluktuasi cuaca ekstrim inilah yang memungkinkan penyakit IBH dan koksidiosis ikut melonjak. Solusinya, tingkatkan biosecurity dan pastikan manajemen udara kandang Anda benar-benar prima. Halo teman-teman semua, hari ini tentu saja saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Bapak Lutfi, perwakilan dari pihak Pinsar. Selamat datang Pak, selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan hari ini spesial ya, karena tidak hanya perwakilan dari Pinsar, tapi juga ada nih, dokter hewan. Beliau adalah Dr. Devri. Tentu aja kita bakalan banyak sharing-sharing sama beliau mengenai kesehatan ternak dan juga kandang ya Pak, tentunya hari ini. Jadi nanti kita bakal bahas banyak sekali teman-teman. Nah, tadi kita udah memaparkan ya banyak sekali penyakit di kandang, khususnya penyakit pernafasan. Nah, untuk pertanyaan pertama saya Pak, kemarin kan ada laporan gitu ya, saya baca-baca ada banyak laporan tentang kegagalan manajemen kandang dalam menyediakan sirkulasi udara yang baik karena dapat memicu CDR tersebut. Nah, apakah ada langkah praktis yang bisa dilakukan oleh para peternak, khususnya peternak yang open house itu untuk agar sirkulasi udaranya itu dan kelembapannya itu bisa tetap ideal seperti itu. Jadi apa sih langkah praktis yang bisa dilakukan gitu? Ya, kalau untuk kandang open house ya Pak, terutama open house ya. Kalau kandang closed house mungkin lebih mudah dibandingkan dengan kandang closed house. Karena kalau kandang closed house kita bisa manipulasi cuaca kondisi di dalam kandang. Karena di situ ada cooling pad, ada kipas, blower dan sebagainya yang mana bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari ayam. Sedangkan yang kandang open ini itu kondisi di dalam kandang ya sangat dipengaruhi oleh kondisi dari lingkungan. Nah, jadi langkah utama atau langkah-langkah yang mungkin bisa dipakai untuk mengatasi fluktuasi cuaca saat ini adalah mungkin yang pertama adanya penambahan kipas tambahan atau kipas dorong di dalam kandang yang mana untuk hitungan berapa kipas yang perlu dipakai ini itu bisa dipakai satu kipas untuk 500 sampai 800 ekor. Jadi disesuaikan dengan populasinya. Jadi populasinya berapa nanti dibagi dengan itu maka butuh berapa kipas tambahan yang harus disediakan di dalam kandang. Itu tentunya karena kandang open tidak ada kipas tarik yang dari seperti kandang closed house ya. Jadi kita tambahkan itu supaya tidak terjadi dead spot atau mati angin di dalam kandang. Kemudian yang kedua adalah saat cuaca panas. Cuaca panas ini karena tidak ada cooling pad ya di kandang open, jadi mungkin bisa dibuatkan hujan buatan, ditaruh di atas atap itu atau spray di dalam kandang. Seperti itu sih. Kurang lebih mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu bisa jadi solusi biar kandang suhunya tetap stabil gitu. Nah, karena cuaca ekstrim itu kan juga mempengaruhi efektivitas desinfektasi ya. Desinfektan. Iya, benar. Nah, itu kalau memang iya berpengaruh juga. Apakah bagaimana sih Pak supaya kandang itu tetap juga steril? Karena kan memang kalau lembab, panas itu kan juga berpengaruh ya di kandang. Nah, itu gimana supaya kandang itu bisa tetap steril? Jadi ketika kita masukin ayam baru nih, check-in baru, supaya tidak ada terkena bibit-bibit penyakit baru. Oh gitu. Iya, ini Pak, mungkin yang
sebenarnya ini adalah poin utama, salah satu poin utama dalam pemeliharaan, terutama broiler ya, Bapak. Itu terkait sanitasi dan biosecurity, oke ya. Nah, yang sering terlewat adalah terkait cuci kandang, yang mana di kandang yang habis masa pemeliharaan itu pasti ada sisa kotoran, yang mana di situ masih ada bakteri, virus dan lain sebagainya, bibit penyakit seperti itu ya. Yang mana bibit penyakit ini, entah itu virus, entah itu bakteri, rata-rata itu ada semacam pelindung dari atau membran pelindung dari organisme tersebut, mikroorganisme tersebut. Itu biasanya membrannya itu disusun dari lemak atau lemak ya, isinya itu lemak. Artinya dalam cuci kandang perlu suatu bahan disinfektan yang bisa meluruhkan lemak supaya membran pelindungnya ini luruh, karena kan lemak ya, luruh, kemudian setelah itu luruh nanti dimasukkan disinfektan lain, itu dia bisa mematikan. Kalau lemaknya masih ada nih atau membrannya masih ada, ya nggak akan efektif untuk mematikan. Nah, itu yang paling efektif adalah pakai surfaktan atau kalau kita biasanya deterjen. Deterjen yang kita pakai biasa iya. itu? Iya, harusnya. Ya itu sekarang saya rasa kok jarang dipakai. Padahal itu penting. Kita butuh surfaktannya yang di deterjen itu untuk meluruhkan lapisan-lapisan lemak atau membran yang menyelimuti dari bakteri atau mikroorganisme. Itu yang pertama, pakai surfaktan. Kemudian yang kedua adalah contact time. Nah, ini yang juga sering. Artinya disinfektan apapun pasti butuh waktu kontak untuk supaya mematikan atau membunuh atau merusak dari mikroorganisme tersebut. Jadi ini yang juga sering terlewat, yaitu contact time. Kemudian yang ketiga tentunya adalah istirahat kandang yang cukup. Itu sih. Istirahat kandang yang cukup. Betul. Dok, mau tanya ya. Jadi kalau kita biasa kan mau masuk kandang ya, Pak. kita semprot diri nih. Harusnya didiamkan dulu dong, nggak langsung masuk kandang karena ada contact time-nya itu ya. Harusnya begitu, Pak. Dan yang paling ideal sebenarnya, terutama kalau kita kemana-mana kan, ini nih alas kaki, harusnya disiapkan bak celup atau dipping di dalam kandang. Dan itu nggak langsung masuk kandang itu. Kita berapa menit kira-kira dong? Kurang lebih ya nggak yang harus 10 menit, 15 menit, ya 5 menit sebenarnya sudah cukup sih, Pak. Jadi itu ada waktu kontaknya itu ya. Sama ini aku mau tanya, yang tadi penasaran, Mbak. Jadi kita kan nanti kalau panas ada kandang open ya, saya juga ya. Waktu panas kita spray gitu, apa suhunya gimana ya, Dok? Nanti kan panas kita spray, habis selesai spray nanti panas lagi, fluktuasinya kan terlalu tinggi sih. Gimana ya caranya agar biar habis spray? Nah, spraynya itu seperti apa tepatnya? Takutnya kan kita spray, contoh jam 12 kita spray nih. Pak. Setelah spray suhunya turun nih. Nah, nanti jam 1 panas lagi gimana itu? Jadi meskipun kandang open, harusnya tetap disediakan termometer di dalam kandang. Itu dulu, Pak ya. Kalau ada termometer dalam kandang, artinya kita bisa kontrol nih suhunya itu sampai berapa di kandang. Nah, dengan adanya itu jadi indikator kapan kita spray dan kapan berhenti. Nah, dari situ sih, Pak. Jadi nggak bisa kita spray keliling langsung habis itu udah selesai, itu nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Harus terus. Betul, Pak. Kita harapannya kan menjaga fluktuasi suhunya ini, Pak. Biar nggak terlalu jauh. Terlalu jauh kenapa, Dok? Kalau fluktuasi terlalu jauh, saya pernah baca itu di jurnal itu diusahakan agar fluktuasi suhu untuk si ayam ini tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari 5 derajat Celcius biasanya muncul problem. Dalam artian contoh nih, kalau siang hari panas banget, otomatis. Nah, ayam kan ini beda nih dengan kita. Kalau kita kan punya kelenjar keringat, berkeringat itu memang tujuannya untuk menurunkan suhu nih. Sedangkan ayam kan tidak punya kelenjar keringat. Kita kan tidak pernah lihat ayam berkeringat ya kan? Nah itu jadi salah satu caranya dia untuk mengurangi panas tubuhnya adalah dengan penting itu. Nah, masalahnya di sini, Pak. Saat kondisi cuaca panas, akhirnya dia penting, intensitas pernapasannya itu jadi naik. Nah, untuk organ pernapasan ayam sendiri ada kantong hawa atau eksak. Dengan fluktuasi suhu yang di atas 5 derajat itu ekstrim, ya bilang ekstrim, akhirnya kerja dari air sac ini atau kantong hawa ini
jadi ini Pak, over ya Pak. Ya. Akhirnya nanti di situ timbul fleksibilitas dari kantong hawa ini jadi turun. Kalau sudah turun, otomatis nantinya dari pernapasan itu pasti ada tidak optimal. Proses pernapasan ayamnya tidak optimal karena alat organ untuk pernapasannya itu fleksibilitasnya juga berkurang. Gitu sih, Pak. Yang nanti timbul penyakit juga. Nah, itu menjadi salah satu jalan masuknya penyakit. Gitu. Ya, siap. Terima kasih. Berarti tadi bisa diulangi lagi Pak untuk suhunya, jadi amannya berapa dan suhu berapa kita tuh harus sudah stay untuk sedia untuk semprot gitu. Kalau terkait suhu ini tentunya berdasarkan atau menyesuaikan dengan umur ya. Jadi dari guide-nya ayam broiler itu sudah ada umur berapa itu maksimal suhu berapa itu sudah ada. Dan yang paling harus jadi catatan adalah terutama di ayam besar. Itu tadi kan heat stressnya jadi tinggi nih karena ayam besar. Jadi kalau ayam besar taruhlah di umur 28 ke atas gitu ya. Itu ya kita usahakan suhu itu tetap di bawah 30 derajat Celcius ya. Dengan catatan masih ada tambahan kipas dorong tadi ya. Nggak cuma di spray aja ya. Karena itu kan nanti kipasnya itu juga bantu untuk bikin wind chill effect ya. Jadi terasa lebih dingin gitu. Ya. Berarti nggak naik suhunya gitu ya. Saya tapi ada kandang Mbak. Itu panas banget. Karena atapnya itu pakai ada asbes yang ngaruh ya itu ya. Atap pun di kandang. Terutama seng ya Pak. Atau karvalum itu. Atau asbes juga panas itu. Iya. Itu juga pengaruh ya Kak. Makanya kalau. Jadi yang dilakukan apa ya? Kalau pakai seng tadi, ya itu tadi Pak. Hujan buatan kita buat hujan buatan jadi atap nih. Nah ini kita siapkan apa ya istilahnya spuyer ya Pak ya. Spuyer yang nanti itu menyemprotkan air. Jadi cuaca panas tapi kayak hujan di atas itu kita buat hujan buatan gitu. Jadi untuk menurunkan suhu biar nggak sampai panas di. Ya karena kalau siang-siang itu saya di kandang kayak gini kayak ada gasoleknya di atas. Iya Pak, betul Pak. Iya. Kok panas banget ya? Panas banget betul Pak. Karena ayam kan kayak ayam gede ayam besar kayak dikasih pemanas lagi. Betul Pak, padahal sudah ayam besar ya Pak. Iya. Salah satu lagi mungkin Pak, dikasihkan atap monitor. Ada monitor. Terus kadang tak kasih plafon juga Pak. Plafon, betul ada tambahan plafon atau bentuk kandangnya itu sebisa mungkin yang monitor itu. Betul Pak Lutfi. Iya. Oke, berarti tadi bisa jadi solusi adalah nambahkan kipas sama bikin hujan buatan. Betul. Oke, nah itu bisa buat teman-teman praktekkan ya buat teman-teman punya kandang open house gitu. Nah, tadi kan kita sempat bahas DOC ya, check-in gitu tadi. Nah, apakah juga DOC yang kita pilih gitu sebagai peternak itu kualitas DOC itu apa berpengaruh juga memicu terjadinya penyakit pernafasan kalau kita salah memilih DOC yang kurang bagus begitu? Jadi kalau kita spesifik membicarakan soal CRD ya Pak, yang mana CRD ini penularannya itu kan, penyebabnya kan Mycoplasma galisepticum atau bisa kita sebut MG ya, yang mana itu bisa penularannya itu vertikal maupun horizontal. Vertikal artinya bisa ditularkan dari induk, horizontal juga di antar ayam yang ada di populasi tersebut. Jadi tentu terkait resiko CRD ini juga bisa muncul dari DOC yang memang mungkin ada indikasi membawa MG atau CRD dari induk, seperti itu. Terus bagaimana caranya kita tuh sebagai peternak ya ngecek ini kualitas DOC-nya itu yang baik seperti apa gitu supaya dan tindakan apa gitu loh yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit CRD tersebut di awal-awal pemeliharaan? Oke, kalau di awal pemeliharaan artinya tentunya mulai dari masa manajemen pemeliharaan atau masa brooding ya Pak. Jadi artinya dari suhu dan oksigen, kecukupan oksigen dan suhu itu harus terpenuhi dari kebutuhan ayam tersebut. Jadi pertama manajemen brooding harus benar, tidak boleh salah. Kemudian yang kedua adalah terkait CRD ini gejala klinisnya itu mirip-mirip Pak dengan penyakit-penyakit pernapasan yang lain. Jadi kita memang kalau hanya melihat dari luar saja itu susah untuk mengidentifikasi itu. Nah ini DOC-nya sebenarnya kena CRD itu memang susah. Untuk mengatasi itu ya kita
harus ada program antibiotik di minggu pertama untuk mengantisipasi yang namanya CRD atau penyakit pernapasan tersebut. Jadi waktu kita, berarti nggak bisa ya Pak milih-milih kualitas DOC-nya seperti apa, itu berarti nggak bisa kelihatan ya? Iya susah, agak susah ini. Ya, tidak, CRD juga penyakit yang mungkin munculnya itu bisa 6 sampai 21 hari itu baru muncul kelihatan. Gitu. Umur 6 sampai 21 hari baru kelihatan. Kalau dari umur 0 atau kedatangan mungkin agak susah ya gitu. Mau tanya dong, perlu nggak pembedahan di awal di usia datang itu? Terus yang kita lihat itu apa ya? Kan kita ingin mengantisipasi ya Pak ya, posisi biar bagus. Nah, apa yang penyakit-penyakit apa yang kira-kira bisa diturunkan secara vertikal? Nah, terlihat di DOC-nya itu waktu kita melakukan pembedahan sampel itu apa aja? Ya, itu benar sekali Pak. Jadi memang selain manajemen brooding yang tepat tadi, kemudian pemberian antibiotik juga di awal minggu pertama itu, kemudian yang ketiga adalah tentunya kita lakukan observasi terkait dosisnya ya, yaitu salah satunya dengan nekropsi atau pembedahan. Nah, khusus untuk yang CRD ini atau MC ini, itu ada gejala patologis yang menciri, ciri khas, yaitu di bagian saluran pernafasan atas sampai ke bawah, mulai dari trakea sampai ke air sac, gitu Pak. Jadi kalau di situ, kalau kita lihat di situ ada mulai dari trakea, ada kelihatan peradangan, kemudian ada lendir, kemudian di air sac bagian torakalis, bagian dada itu ada kelihatan dilatasi pembuluh darah, atau pembuluh darahnya itu kelihatan. Apalagi di situ udah kelihatan ada pengkejuan ya, ada eksudat di situ. Wah itu bisa dibilang 70-80% akan CRD. Oh, gitu. Terus apa lagi Dok? Kan penyakit vertikal yang bisa diturunkan itu kan banyak ya. Apa selain CRD apa aja ya? Yang kita lihat untuk jadi saya mau bedah nih, kalau kita jadi peternak kan kita pengen menangani ini dengan cepat ya. Jadi yang perlu dilihat itu apa aja nih di dalam? Selain itu juga perlu melihat ini Pak, yolk sac ya. Yolk sac. Betul, yolk sac karena kuning telur ya. Atau kuning telur, betul Pak, kuning telur itu. Kalau biasanya yolk sac atau kuning telur ini kan sebagai bahan makannya si DOC. Cadangan makannya si DOC, yang mana di situ juga ada imun yang diturunkan dari induk atau maternal antibody yang diturunkan dari induk itu juga ada di situ. Nah, karena yolk sac ini sifatnya dia itu penuh kaya dengan nutrisi, artinya juga itu sangat mudah terkontaminasi. Nah, bisa ya. Betul, itu ya. Bisa. Jadi di yolk sac juga perlu diperiksa, perlu dipastikan kondisinya itu harus baik. Nah, kondisi yolk sac yang baik itu seperti apa sih? Dari warna itu warnanya seperti madu, konsistensi juga sama seperti madu, tidak terlalu kental dan tidak terlalu itu sih Pak. Ya, terus warna seperti madu juga Pak, yellow like honey. Dulu istilahnya seperti itu Pak, yellow like honey. Kalau hitam ya. Kalau hitam ini merah berarti dan segala macam. Ya itu berarti ada kontaminasi. Kalau selain warna kuning atau yellow like honey tadi, mungkin hijau, merah atau hitam, artinya ada indikasi kontaminasi di situ. Ya, kita nggak bisa ngomong secara spesifik, itu harus diujikan lab apa sih yang mengkontaminasi. Seperti itu. Dan aromanya berbeda ya Dok. Aku pernah itu waktu hitam itu, Pak cium kok aromanya busuk. Sudah busuk itu. Itu artinya busuk itu. Itu udah tidak segar kuning telur itu artinya memang sudah ada bakteri di situ, kemudian dia sudah bermetabolisme, gitu. Sehingga menghasilkan bau busuk tersebut. Iya. Jadi pencegahannya tadi kan belum ngomongin obat ya Mbak ya. Betul. Obatnya yang perlu dilakukan untuk mencegah contoh CRD di awal kan banyak macam-macam obat itu Dok. Kalau saya ke poultry itu macamnya banyak. Apa sih yang penting diberikan di umur 1 hari itu yang untuk cleaning itu? Kalau cleaning secara umum, secara umum itu tentunya yang broad spectrum atau untuk yang luas ya Pak, seperti enterofloxacin, ciprofloxacin ya, golongan
quinolone ataupun fluoroquinolone. Tapi kalau khusus untuk CRD, ya kan, untuk CRD ini karena MG ini itu suatu bakteri yang tidak punya dinding sel, artinya untuk khusus antibiotik yang kerjanya itu ke dinding sel, merusak dinding sel, itu kurang efektif. Jadi ada, contohnya? Kalau kita pakai amoxicillin itu kurang pas, mungkin lebih ke makrolida sama fluoroquinolone seperti atau spiramycin, gitu, Pak. Spiramycin, lincomycin, streptomycin, itu sih, Pak. Jadi banyak penyakit ya yang sebenarnya bisa terjadi dari cuaca tersebut, seperti CDR, ada IBH juga, ada koksidiosis juga tadi. Nah, tadi kan sempat Pak Lutfi juga bertanya apa sih obatnya gitu. Nah, kira-kira nih Pak, dari dari dokter nih, dari Dokter Devri, apa sih bisa diprediksi nggak 6 bulan ke depan nih kira-kira penyakit apa sih yang bisa berkembang dengan cepat? Untuk 6 bulan ke depan mungkin nanti ke 3 bulan ke depan arahnya mulai ada peralihan, betul ya Pak ya? Cuaca. Sekarang panas banget Pak. Panas banget. Mungkin 3 bulan ke depan nanti ada hujan. Hujan malam, siang panas. Nanti 3 bulan lagi mungkin jadi musim penghujan. Artinya di situ fluktuasi cuacanya masih cukup tinggi dan kelembapannya tinggi juga. Mungkin dari cuaca tersebut ya CRD ini masih menjadi CRD itu waduh terutama susah gampang, itu Pak, terutama posisi yang itu tadi fluktuasi cuaca yang maksudnya ekstrim ya. Pergantiannya tiba-tiba gitu. Malam hujan, siangnya panas, artinya fluktuasi suhunya jadi tinggi. Pak CRD ini biasanya tampil Pak. CRD kolibasilosis sama koksidiosis. Karena apa? Karena nanti ke depan kan arahnya kelembapan tinggi nih. Artinya nanti sekam dan sebagainya itu juga lebih lembab ya. Biasanya lebih lembab. Nyari sekam kering susah. Nah, itu Pak, itu biasanya munculnya koksidiosis seperti itu. Lalu untuk langkah tadi, seperti kita harus melakukan apa, vaksinasi yang bisa dilakukan, manajemen nutrisi yang bisa dilakukan. Yang utama tetap sanitasi dan biosecurity ya Pak ya. Jadi kita hilangkan dulu agen penyebab penyakitnya di kandang sebelum ayam itu masuk. Kemudian yang kedua tentunya adalah manajemen pemeliharaan yang tepat, mulai dari masa brooding sampai nanti panen. Kemudian untuk terkait pengobatan, ya minggu pertama tetap kita antisipasi dengan antibiotik dengan berdasarkan dari hasil bedahan itu ya. Bedahan waktu yang pertama itu Pak. Begitu juga pembedahan ini harusnya dilakukan minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi kita biar tahu nih kondisi kesehatan dari ayam kita, seperti itu Pak ya. Saya itu bedah kalau ayamnya mati banyak aja, salah ya itu ya? Salah ya itu Pak, kalau sudah mati banyak itu ya berarti kan sudah sakit ya. Kita kan usahakan pembedahan itu bukan melihat ayam saya itu sakit apa, bukan melihat ayam saya mati, bukan menunggu ayam saya mati banyak dulu baru dibedah dilihat sakit apa, bukan. Tapi kita mengantisipasi ayam saya ini kira-kira arahnya mau sakit apa atau kondisi kesehatannya seperti apa, sehingga belum sampai sakit kita itu sudah ada penanganan mencegah lebih baik daripada. Contohnya seperti apa Dok? Contohnya tuh kalau umpamanya kita mau melihat pembedahan ayam kita itu mau sakit apa ya? Ya contohnya seperti apa? Contoh mungkin yang paling sering terjadi kolibasilosis mungkin ya Pak ya. Lah, itu biasanya kalau kita lakukan rutin, contoh nih tiap minggu nih kita kan lakukan lakukan pembedahan, kemudian di umur 10 hari mungkin ya kita lakukan pembedahan, kita lihat mulai ini ada tanda-tanda pengkejuan di hepar, pengkejuan di jantung yang arahnya ke penyakit kolibasilosis. Nah dari situ kita kan sudah ada gambaran nih, waduh ayamku nih mau kena koli nih. Sebelum kena koli udah ada gambarannya? Iya, sebelum ada kematian tinggi, itu kita ada gambaran, ini ada kemungkinan koli nih. Nah artinya di situ mulailah kita evaluasi dari segi manajemen pemeliharaan, airnya seperti apa, sudah pakai klorin atau belum. Nah kualitas air seperti apa, dan kualitas manajemen pemeliharaan yang lain juga harus dikoreksi. Dan kalau dilihat itu dari hasil bedah tadi itu pengkejuannya parah, maka perlu dimasukkan treatment atau pengobatan antibiotik. Yang mana ini akan
tingkat kesembuhan kalau masih kecil ya Pak, tingkat kesembuhan dan kos yang habis untuk pengobatan ini akan cenderung lebih murah dan lebih efektif dan lebih tingkat kesembuhannya lebih tinggi dibandingkan nanti pas kondisi ayam yang sudah besar atau sudah kelihatan mati banyak. Iya, baru dibedah, kayak kuali diobatin, wah ini habis obatnya banyak, kemudian tingkat kesembuhannya itu juga kemungkinan relatif lebih rendah karena dia sudah kronis, sudah sakit parah, mungkin seperti itu. Karena dosis itu berdasarkan bobot badan ya. Betul. Jadi kalau udah umur besar pengalinya, waduh, lumayan juga. Betul Pak, kosnya pasti lumayan. Daripada itu panen aja lah kan. Nah, akhirnya gitu. Enggak seperti itu ya, enggak optimal jadinya ya. Dan rugi juga karena udah mati banyak tadi. Iya, benar. Oke, terima kasih ya dokter. Terima kasih juga Pak Lutfi untuk hadir di siang hari ini ya. Buat teman-teman terima kasih banyak juga. Jangan lupa di subscribe kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa juga langsung saja di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Pinsar Channel, Hidup Peternak Rakyat Indonesia.